Indeks harga, maksud kami harga barang melonjak 0,7% secara bulanan. Kenaikan ini didominasi sekitar 80% oleh lonjakan harga pangan sebesar 3,1%. Harga telur ayam melonjak 54,6%, mengekor kenaikan harga sayuran, buah-buahan segar, dan unggas. Harga telur di tingkat eceran melonjak 8,2%, bahkan meroket 37,5% dari tahun lalu. Meskipun inflasi tampaknya sulit diatasi, para pelaku pasar sangat mengharapkan Federal Reserve untuk menurunkan suku bunga pada minggu depan. Pasar mengekspektasikan penurunan 25 basis poin pada FOMC baru pekan depan. Bank Sentral Eropa ECB memangkas suku bunga acuan untuk keempat kalinya pada tahun ini. ECB juga tetap akan membuka pintu untuk pelonggaran lebih lanjut lantaran inflasi semakin mendekati targetnya dan perekonomian tetap lemah. Dilansir dari Reuters, ECB menurunkan suku bunga deposito bank 25 basis poin menjadi 3% dari sebelumnya 3,25%. Suku bunga tersebut berada pada rekor tertinggi di level 4% pada Juni 2024 lalu. Gubernur Bank Sentral ECB, Christine Lagarde mengisyaratkan pemangkasan lebih lanjut dengan menghapus referensi untuk mempertahankan suku bunga. Meskipun tidak ada komitmen yang kuat, penurunan biaya pinjaman secara berturut-turut diperkirakan akan berlanjut hingga pertengahan tahun 2025. Pasalnya, ekonomi Eropa yang sudah lesu mengalami pergolakan politik di Jerman dan Perancis, ditambah dengan potensi guncangan pada perdagangan global akibat kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih. Dengan keputusan ini, ECB juga memangkas suku bunga yang dipinjamkan kepada bank-bank untuk 1 minggu menjadi 3,15% dan untuk 1 hari menjadi 3,4%. Council today decided to lower the three key ECB interest rates by 25 basis points. In particular, the decision to lower the deposit facility rate, the rate through which we steer the monetary policy stance, is based on our updated assessment of the inflation outlook, the dynamics of underlying inflation, and the strength of monetary policy transmission. The disinflation process is well on track. Gubernur Bank Sentral Eropa atau ECB juga meramalkan pemulihan ekonomi yang lebih lambat daripada yang terjadi pada serangkaian proyeksi terakhir pada bulan September. The economy should strengthen over time, although more slowly than previously expected. The rise in real wages should strengthen household spending. More affordable credit should boost consumption and investment. Provided trade tensions do not escalate, exports should support the recovery as global demand rises. The risk of greater friction in global trade could weigh on euro area growth by dampening exports and weakening the global economy. Ribuan warga Korea Selatan ramai-ramai menggeruduk kediaman Presiden Yoon Suk Yeol di Istana Kepresidenan pada hari Kamis 12 Desember. Sekitar 1.000 orang berbaris menuju pintu masuk kediaman di Hannam-dong. Selama melancarkan aksi ini, para aksi pendemo meneriakkan slogan tangkap pemimpin pemberontakan Yoon Suk Yeol. Para pengunjuk rasa termasuk anggota Konfederasi Buruh Militan Korea Confederation of Trade Union dan kelompok sipil liberal memulai aksi mereka dari dekat Seoul Plaza pada siang hari dan sempat bersirgang dengan polisi-polisi di Namyongdong. Dikutip kantor berita Yonhap, dalam perjalanan menuju kediaman presiden, mereka memenuhi jalan dan menyebabkan kemacetan lalu lintas ibu kota di hari kerja. Mereka juga terlibat bentrok dengan polisi yang berjaga di luar istana. Demo tersebut merupakan bentuk kemarahan warga Korea Selatan dan upaya mereka menjaga demokrasi usai Yoon mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember. Ibu negara Korea Selatan Kim Yon-hee disebut meminta agar ketua partai berkuasa People Power Party Han Dong-hun dilengsarkan. Perintah tersebut diduga muncul usai Han Dong-hun dan Perdana Menteri Han Duck-soo sepakat bekerja sama mengurus negara usai deklarasi darurat militer Yoon pada 3 Desember lalu. Menanggapi upaya kudeta tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal Perencanaan Strategis People Power Party Shin Ji-ho marah karena kubu Yoon Suk Yeol di partai tersebut justru ingin menguasai partai. Shin menyebut orang-orang pro Yoon ingin melemahkan ketua partai.
Dalam kesempatan lain, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol membela keputusannya menerapkan darurat militer sebagai bentuk membela negara. Ia juga membantah pengerahan personel militer ke Majelis Nasional sebagai bentuk pemberontakan. Yoon berdalih darurat militer perlu diterapkan demi melindungi negara dari oposisi yang diklaimnya mulai ingin melumpuhkan pemerintahan. Menurutnya, menerapkan darurat militer adalah penilaian politik yang sangat terukur. Dan kini kita jelang 44 menit menuju pembukaan perdagangan saham pada sesi 1 di pagi hari ini. Timnas Indonesia ditahan imbang Laos dengan skor 3-3 pada laga kedua grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.